Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah struktur dan sifat-sifat kayu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas produksi sel kayu. Setelah mengikuti pertemuan kali ini, diharapkan mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan zona meristematik dan proses produksi kayu pada. Selain itu, diharapkan mahasiswa juga dapat menjelaskan perkembangan sel-sel inisial, baik sel inisial bentuk lingkaran dan sel inisial jari-jari. Ya, seperti kita ketahui gitu ya, jadi ada yang disebut dengan jaringan meristem. Jaringan meristem ini mempunyai fungsi sebagai jaringan yang menyokong pertumbuhan, baik pertumbuhan tinggi dan juga pertumbuhan besar tanaman atau diameter. Adapun kemampuan jaringan meristem dalam menyokong pertumbuhan tanaman tersebut ditunjang oleh fungsi dari bagian jaringan meristem, antara lain ada jaringan meristem apikal. Seperti kita bisa lihat ilustrasinya di gambar ini, ya. Itu terletak di ujung, kemudian ada jaringan meristem interkalar, ini bagian pertengahan ini ya, antara apikal dengan lateral. Kemudian juga ada jaringan meristem lateral. Kita akan jelaskan satu persatu. Pertama itu jaringan meristem apikal. Nah, jaringan seperti kita lihat di gambar ini ya, jaringan meristem apikal ini terletak di ujung. Oleh karena itu dia juga disebut jaringan meristem ujung. Jaringan meristem ujung ini adalah jaringan meristem yang terletak di ujung-ujung tanaman. Misalnya seperti di pucuk ataupun pokok batang dan cabang, maupun di ujung-ujung akar ya, seperti kita lihat di gambar di bawah ini ya, sebelah kanan bawah ini. Apikal di ujung akar gitu ya. Nah, fungsi jaringan meristem ini adalah sebagai jaringan penunjang pertumbuhan tinggi tanaman, tinggi pohon ya, termasuk juga untuk penyebaran kanopi cabang dan ranting, serta jaringan yang dapat memperpanjang jangkauan penyerapan akar ya, karena dia juga terdapat di perakaran juga. Kemudian yang kedua yaitu disebut dengan jaringan meristem, masih kita bahas tentang apikal gitu ya. Jadi untuk jaringan meristem apikal ini dia memiliki sel yang terus tumbuh gitu ya, untuk tumbuh memanjang. Adapun pertumbuhan memanjang yang diakibatkan oleh aktivitas jaringan meristem lazim disebut pertumbuhan primer. Oleh karena itu jaringan yang dibentuk oleh meristem apikal ini disebut juga jaringan primer. Seperti kita lihat di gambar tadi, meristem apikal juga ada di akar, ya, ada di ujung akar. Nah, ini dia memungkinkan akar untuk menghasilkan sel-sel baru agar akar tanaman semakin panjang, dia bisa menembus tanah dan memperoleh air dan mineral yang dibutuhkan dari dalam tanah yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Kemudian meristem apikal juga merupakan daerah pusat pembelahan sel yang akan menghasilkan sel-sel meristem primer untuk menggantikan sel-sel tudung akal yang sudah tanggal. Nah, meristem apikal yang terdapat di ujung batang memungkinkan dihasilkannya sel-sel pembentuk daun. Jaringan meristem yang kedua ini disebut sebagai jaringan meristem interkalar. Kita bisa lihat ya bahwa lokasi jaringan meristem interkalar ini terletak di tengah-tengah ya antara jaringan apikal dan lateral gitu ya. Jaringan meristem interkalar ini adalah jaringan meristem yang terletak di antara jaringan yang dewasa gitu ya. Misalnya seperti jaringan pada pangkal ruas batang atau pangkal tangkai ranting. Selain itu, jaringan meristem interkalar juga dapat ditemukan pada batang rumput-rumputan. Adapun fungsi jaringan meristem interkalar ini pada tumbuhan yaitu sebagai jaringan yang menopang pertumbuhan tinggi tanaman karena memiliki pertumbuhan memanjang yang lebih cepat ya, seiring pertumbuhan meristem apikal
dari dua ujung tanaman. Yang ketiga yaitu jaringan meristem lateral ya, atau disebut juga sebagai kambium atau kambium vaskuler. Bisa kita lihat bahwa kambium vaskuler ini terdiri atas suatu cincin ya yang memiliki lebar 1 sampai beberapa sel lebarnya ya, sel meristematik. Nah, pembelahan sel pada kambium vaskuler ini memiliki fungsi untuk menambah diameter dari batang pohon. Kambium vaskuler ini akan tetap aktif selama pohon itu ataupun ya, bagian pohon itu masih hidup. Nah, kita bahas terkait dengan kambium vaskuler. Nah, untuk lapisan kambium ini terdiri dari dua macam sel. Yang pertama ini yang disebut dengan fusiform inisial. Nah, kita bisa lihat di gambar sebelah kiri ini ya. Ini fusiform inisial atau yang disebut juga dengan inisial bentuk kumparan. Nah, kita bisa lihat di gambar ini bahwa bentuk sel inisial bentuk kumparan ini sel-selnya itu panjang dan juga ramping ya. Kita lihat di sini, panjang dan ramping. Untuk tipe sel yang kedua ini disebut sebagai inisial jari-jari atau ray inisial gitu ya. Kita lihat di sini sel-selnya itu pendek, kemudian membulat ya bentuk sel-selnya. Nah, inisial bentuk kumparan yang tadi ya yang panjang dan ramping ini gitu ya. Dia membelah berulang-ulang untuk membentuk baik inisial kambium yang baru maupun sel-sel kayu dan floem yang baru. Nah, kita lihat di gambar bawah sini ya, pembelahan pada inisial bentuk kumparan. Kita lihat di sini ya, pembelahan yang sejajar tangan sial. Ini contoh yang bawah ini ya. Seperti kita lihat ini penampang tangan sial ini yang sejajar dengan pandangan mata kita ke batang pohon ya, itu disebut dengan penampang tangan sial. Nah, kita lihat yang bagian bawah ini ya, pembelahan inisial bentuk kumparan yang sejajar dengan bidang tangan sial. Ini disebut dengan pembelahan periklinal atau periklinal division. Nah, pembelahan yang sejajar bidang tangan sial ini dia akan membentuk dua jenis sel gitu ya, atau pembelahannya itu terjadi ke arah dalam batang pohon atau ke arah pusat pohon dan ke arah luar batang pohon. Nah, pembelahan ke arah dalam batang pohon dia akan membentuk sel kayu baru gitu ya. Pembelahan ke arah luar ini dia akan membentuk sel-sel floem yang baru. Kemudian pembelahan yang kedua pada inisial bentuk kumparan ini disebut dengan pembelahan antiklinal gitu ya. Jadi dia pembelahannya itu tegak lurus dengan penampang tangan sial, atau pembelahannya itu dia sejajar dengan arah radial ya, disebut dengan pembelahan antiklinal. Nah, kemudian pembelahan periklinal inisial bentuk kumparan ini akan mengakibatkan pembentukan dua sel yang tadi saya jelaskan ya, ke arah luar dan ke arah dalam. Nah, satu diantaranya dia akan tetap bersifat meristematik gitu ya, akan tetap bertumbuh dan dia akan menjadi bagian dari kambium. Nah, sel yang lainnya dia akan menjadi sel induk, baik sel induk untuk kayu maupun sel induk untuk kulit dalam atau floem. Nah, sel-sel induk tersebut dia akan segera mengembang ke arah radial dan berkembang menjadi elemen kayu atau elemen kulit dalam yang dewasa. Pendewasaan sel xilem baru meliputi pertumbuhan diameter dan juga pertumbuhan panjang sel. Baik, demikian untuk materi kali ini terkait dengan produksi sel kayu ya. Kita sudah membahas tentang zona meristematik, termasuk juga proses produksi kayu pada zona tersebut. Nah, mudah-mudahan
rekan-rekan mahasiswa bisa memahami materi perkuliahan hari ini. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan ya melalui chat di grup WhatsApp maupun di Yakadu untuk mata kuliah struktur dan sifat-sifat kayu. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.